Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya Puji Alifa Farhan dengan NIM 210 101 244 10001 akan mempresentasikan mengenai analisis faktor resiko peningkatan biaya dalam konstruksi modular di Korea menggunakan FMEA. Untuk yang pertama, pada latar belakang artikel ini adalah struktur beton bertulang atau RC adalah salah satu metode struktur yang paling umum digunakan dalam arsitektur modern. Namun, karena metode ini menggunakan metode basah dan dibangun melalui konstruksi di lokasi, diperlukan waktu yang lama untuk proses curing dan faktor-faktor seperti pengerjaan, pengawasan, kondisi di lokasi, kondisi iklim, dan pasokan material yang sangat mempengaruhi kualitas konstruksi. Berikut adalah pasar sistem modular di seluruh dunia. Ada dari North America, United Kingdom, China atau India, Central and South America, South Korea, kemudian secara global. Pada tahun 2011, sistem modular merupakan ceruk pasar sekitar 1%, yaitu 52,8 miliar dolar dari pasar konstruksi utama di dunia. Namun, meskipun proporsinya belum signifikan, sistem ini menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan yang tinggi sebesar 10%, dikutip dari Modular Building Institute pada tahun 2011. Kemudian waktu konstruksi dapat dikurangi hingga 30 hingga 50% dibandingkan dengan konstruksi di lokasi. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan produksi pabrik dan pekerjaan pondasi di lokasi secara bersamaan. Di sini disajikan gambar untuk modular construction dan ordinary building construction. Dapat dilihat ada time saving yang ditunjukkan dengan garis warna merah. Akibat hampir tidak ada kebisingan atau debu di lokasi, keluhan berkurang secara signifikan dan keselamatan mudah dijaga karena sebagian besar pekerjaan dilakukan di pabrik atau di manufaktur dan konstruksi di lokasi terbatas. Kemudian berikut adalah proses konstruksi modular. Waktu konstruksi dapat dikurangi hingga 30 sampai 50% dibandingkan dengan konstruksi di lokasi. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan produksi pabrik dan pekerjaan pondasi di lokasi secara bersamaan. Di sini ada RC struktur, steel struktur, dan modular. Pada RC struktur, dilakukan preparation atau marking, rebar placing, atau formwork, kemudian formwork pada slab, rebar placing atau piping slab, formwork finishing or cleaning, concrete pouring, curing, kemudian ada interior atau exterior finishing. Sedangkan untuk steel structure yang dilakukan pada factory adalah shop drawing dan fabrication. Untuk assembly, transportation, column or girder erection, connection, slab construction or finishing, interior wall construction, dan exterior finishing dilakukan pada site. Sedangkan untuk modular sendiri, dimulai dari shop drawing, fabrication, assembly or welding, frame assembly, panel assembly, dan interior atau exterior assembly dilakukan di factory. Sedangkan pada site sendiri hanya pengerjaan transportasi, connect modul, connect the modules, dan pekerjaan finishing. Kemudian selanjutnya ada eh, kemudian selanjutnya metode perakitan dan proses konstruksi yang terlibat dalam sistem modular agak berbeda tergantung pada jenisnya, yaitu jenis tumpukan, jenis dinding, dan jenis isi. Di antara semuanya, metode jenis tumpukan paling banyak digunakan di Korea yang merupakan subjek utama penelitian ini. Secara umum, proses ini dibagi menjadi fase desain, produksi pabrik, dan konstruksi di lokasi. Mengingat bahwa fase desain itu sendiri dibagi menjadi desain skematik, pengembangan desain, dan desain konstruksi, faktor peningkatan biaya diperoleh dari 5 fase yang terdiri dari 3 fase desain, serta fase produksi pabrik dan konstruksi di lokasi. Seluruh proses termasuk aktivitas terperinci diperlihatkan pada tabel di samping sebanyak 35 faktor peningkatan biaya diperoleh dari semua fase yang memungkinkan duplikasi dalam beberapa fase. Di sini transportasi dianalisis dengan memasukkan dalam
fase konstruksi di lokasi. Kemudian, pekerjaan yang dilakukan pada tahap pengembangan desain pada umumnya merupakan perluasan dari tahap desain skematik. Tahap ini meliputi peninjauan undang-undang untuk pengajuan izin dan suplementasi, penentuan desain arsitektur dan interior, estimasi biaya konstruksi konseptual, verifikasi berbagai teknologi yang berkaitan dengan desain, pengembangan desain struktural, dan perencanaan metode pengangkutan dan pengangkatan. Di gambar disajikan pada desain fase desain, fase produksi di factory, dan fase konstruksi di lapangan. Untuk fase desain sendiri ada schematic design, development design, dan dokumen konstruksi. Sedangkan untuk fase produksi pada factory, yaitu dilakukan structural work, wall work, equipment work, ceiling work, dan interior work. Kemudian pada onsite sendiri hanya melakukan instalasi modular dan pekerjaan finishing. Di lokasi konstruksi, unit modul yang diproduksi di pabrik diangkut, dirakit, dan diselesaikan. Konstruksi eksterior mengikuti pemasangan modul, yang meliputi pemasangan baja atap dan panel, penyambungan atap dan modul, pemasangan isolator dinding eksterior, pekerjaan penyelesaian atap, dan pemasangan sambungan eksterior. Faktor-faktor yang biasanya meningkatkan biaya meliputi jarak antara lokasi dan pabrik produksi modul, pemilihan peralatan pengangkat yang tidak tepat, duplikasi produksi pabrik, dan pekerjaan konstruksi di lokasi, kesalahan vertikal atau horizontal pada sambungan modul, dan pekerjaan tambahan atau penundaan karena pengaduan sipil di lokasi. Empat faktor lainnya tumpang tindih dengan fase produksi pabrik, sehingga totalnya ada 9 faktor dalam fase ini. Kemudian ini adalah faktor-faktor yang meningkatkan biaya konstruksi modular. Faktor-faktor ini dibedakan pada schematic design, design development, construction document, factory production, dan site construction. Di sini disajikan beberapa faktor, mulai dari inaccurate or improper site analysis, hingga procurement delays of material. Di sini ditunjukkan faktor-faktor tersebut mempengaruhi pada fase mana. Contohnya pada inaccurate or improper site analysis mempengaruhi pada schematic design. Kemudian ada lack of lack of historical cost data mempengaruhi design development. Kemudian selanjutnya ada inconsistent factory fabrication rate per modular unit mempengaruhi pada factory production dan lain-lain. Kemudian proses FMEA untuk evaluasi faktor peningkatan biaya ini dilakukan dengan menyusun bagan evaluasi berdasarkan faktor-faktor turunan dan 27 pakar dari perusahaan spesialis modular atau dari lembaga penelitian yang berpartisipasi dalam evaluasi melalui survei kuesioner. Perusahaan-perusahaan modular tersebut menyediakan layanan total termasuk desain dan rekayasa modular, produksi modular, dan konstruksi di lokasi. Para pakar dari lembaga tersebut mengkhususkan diri dalam konstruksi modular. Kemudian berikut ada FMEA Evaluation Criteria dan Evaluation Score. Untuk evaluation kriteria sendiri adalah frequency of occurrence, yaitu measure of how frequently a construction cost increase. Kemudian selanjutnya ada severity, yaitu measure of the amount of increase in the construction cost when the relevant construction cost increasing factor arise. Kemudian pada effect, yaitu measure of the effect on the relevant construction cost increase factor or cost increase of the other works. Kemudian skornya dimulai dari 1 hingga 10. Scoring kriterianya dimulai dari very low, low, not high, high, hingga very high. Untuk skor 1 itu very low, skor 2 dan 3 skornya low, 4 hingga 6 skornya not high, 7 hingga 8 skor high, dan 9 hingga 10 skor very high. DLP adalah alat pengumpul komentar yang digunakan untuk memprediksi masalah yang tidak diketahui atau belum terjadi, atau untuk menentukan arah keputusan atau urutan prioritas. Ini adalah metode di mana survei kuesioner dilakukan di antara para ahli terkait suatu masalah, di mana pendapat mereka dikumpulkan dan komentar dikumpulkan dari umpan balik mereka.
Survei kuesioner di putaran kedua untuk tujuan ini dilakukan pada dari tanggal 3 November hingga 7 November 2014. Survei ini didasarkan pada hasil FMEA pertama dan menggunakan metode yang sama seperti survei sebelumnya. Secara umum, dengan menggunakan teknik Delphi, jumlah putaran yang harus dilakukan untuk mencapai kesepakatan didasarkan pada stabilitas. Kemudian adalah peserta evaluasi pada FMEA, yaitu ada kontraktor A, kontraktor B, kontraktor C, dan Research Institute. Research Institute. Untuk mengukur stabilitas, koefisien variansi yang diperoleh dengan membagi deviasi standar dengan rata-rata yang dihitung digunakan. Jika nilai ini 0,5 atau kurang, kuesioner tambahan mungkin tidak diperlukan. Dikutip dari No pada tahun 2006, nilai untuk semua faktor selama survei kuesioner kedua berada dalam kisaran stabil 0,2 hingga 0,5. Kemudian untuk hasil FM yang berdasarkan tahapan, ketika tumpang tindih di antara 35 faktor peningkatan biaya, konstruksi diizinkan selama 5 fase, jumlah faktor meningkat menjadi 49. Hasil FMEA dari faktor-faktor ini disusun menjadi desain skema, pengembangan desain, dokumen konstruksi, produksi pabrik, dan konstruksi di lokasi. Frekuensi kejadian, tingkat keparahan, dan efek yang ditunjukkan dalam tabel ini mewakili nilai rata-rata dari respon yang dikumpulkan dari kuesioner kedua. Kemudian untuk analisis faktor pemicu biaya konstruksi berdasarkan atribut, dari sudut pandang perusahaan, resiko serius kenaikan biaya berdasarkan dari faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan. Secara umum, resiko tersebut lebih sering terjadi dan lebih serius dampaknya terhadap pekerjaan lain yang lebih besar dibandingkan dengan faktor-faktor yang dapat dikendalikan. Karena faktor-faktor yang berperingkat tinggi dalam kategori ini terkait dengan ukuran dan kematangan pasar. Perluasan pasar dapat mengurangi resiko tersebut di masa mendatang. Beberapa faktor yang tidak dapat dikendalikan seperti kurangnya proyek serupa atau kesulitan dalam menerapkan data biaya dan produktivitas standar untuk pekerjaan tertentu dapat mempengaruhi kemampuan estimasi biaya sebagai faktor yang dapat dikendalikan. Yang menempati peringkat pertama dalam kategori faktor yang dapat dikendalikan. Namun, hasilnya menunjukkan kemampuan mana yang perlu ditingkatkan untuk mengurangi biaya konstruksi modular. Berikut adalah faktor teratas untuk kategori atribut tak terkendali dan terkendali. Untuk atribut tidak terkendali, pada ranking 1 adalah lack of modular design professional and expert. Kemudian untuk rank 10 ada increase of material cost due to small order. Kemudian untuk atribut terkendalinya, nomor 1 adalah inaccurate cost estimation. Dan yang terakhir adalah production schedules not reflecting the set condition. Kemudian kesimpulan dari artikel ini adalah banyak risiko serius kenaikan biaya yang berasal dari faktor-faktor yang tidak dapat dikendalikan, yang berkaitan dengan ukuran pasar dan kematangan sistem konstruksi modular di Korea. Ironisnya, perluasan pasar dapat mengurangi resiko tersebut di masa mendatang, meskipun biaya yang lebih tinggi merupakan hambatan paling menentukan bagi aplikasi modular. Lebih banyak publisitas yang ditunjukkan untuk menyoroti keuntungan dan keunggulan sistem, termasuk peningkatan teknis dan inovasi dalam kualitas dan kinerja. Kemungkinan akan mengubah minat pelanggan terhadap konstruksi modular. Upaya semacam itu harus berjalan paralel dengan upaya untuk menurunkan biaya. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi saya mengenai artikel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.